Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita semua. Lalu kita akan masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah.
Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hatimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami percaya ketika kami mempersiapkan hati kami untuk menanti-nantikan Engkau, ya Bapa, Engkau akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami semua saat ini, dan biarlah firman-Mu itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Ibrani 11, lalu kita membaca ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini seharusnya menyadarkan kita bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, satu hal yang terutama, yang terpenting, yang harus kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini adalah kita harus berjuang supaya kehidupan kita pada akhirnya di balik kematian nanti atau di kehidupan kekal nanti, hidup kita harus ditemukan berkenan di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu, menjadi pribadi yang berkenan itu harus diperjuangkan sejak sekarang. Ya saudaraku, bukan nanti ketika kita sudah berada di kekekalan baru kita perjuangkan itu, tidak. Sejak kita masih hidup di dunia ini, kita sudah harus berjuang supaya hidup kita benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah atau berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku, landasan daripada hidup yang berkenan itu adalah kita harus memiliki iman yang benar. Sekali lagi, kita harus memiliki iman, dan iman kita itu haruslah iman yang benar. Perhatikan kebenaran firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudaraku, iman itu berbicara tentang percaya. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa besar iman kita yang mempercayai bahwa Allah itu ada? Benarkah kita sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada? Ini pertanyaan penting yang harus kita jawab. Kalau kita berkata bahwa benar kita percaya Allah itu ada, maka percayanya kita itu harus dibuktikan. Percayanya kita itu harus nyata di dalam setiap tindakan hidup kita. Saudaraku, keadaan inilah yang tidak pernah kita perkarakan dengan serius selama ini. Saudaraku, dengan mulut kita bisa saja berkata, kita percaya bahwa Allah itu ada. Dengan mulut kita bisa berkata, kita percaya bahwa Allah itu hidup. Tetapi di dalam tindakan hidup kita tidak menunjukkan percayanya kita kepada Allah. Di dalam tindakan hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Sebab orang yang berkata mengenal Allah, berarti dia harus menunjukkan pengenalan akan Allah itu dalam setiap tindakan hidupnya.
Kalau kita berkata kita mengenal Allah karena kita percaya kepada Allah, maka percayanya kita itu, pengenalan kita akan Allah itu harus ditunjukkan lewat tindakan hidup kita. Apa itu? Kalau kita melihat 1 Yohanes pasal 2, lalu kita baca ayat 3 dikatakan begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Perhatikan ini. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, kita mengenal Allah, maka wajib bagi kita untuk hidup menuruti perintah-perintah Allah. Saudara perhatikan itu. Orang yang percaya itu seringkali saya katakan, kalau kita berkata kita percaya, maka kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, atau hidup melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Jadi kalau selama ini cara hidup kita belum sungguh-sungguh hidup menuruti perintah Allah, hal itu menunjukkan bahwa kita tidak mengenal Allah. Hal itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak percaya kepada Allah. Saudara bisa saja tidak suka dengan pernyataan ini. Tetapi inilah yang firman Tuhan katakan. Kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, kita mengenal Allah, maka wajib bagi kita untuk hidup menuruti perintah Allah. Saudara, oleh karenanya seringkali saya katakan, jangan merasa diri sebagai orang Kristen, jangan merasa diri sebagai orang percaya, jangan merasa diri sebagai anak-anak Allah, lalu itu sudah cukup. Tidak, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam setiap gerak kehidupan kita harus menunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Kita percaya kepada Allah. Kalau tindakan hidup kita tidak tepat seperti apa yang Allah perintahkan, maka hal itu sama dengan kita tidak mengenal Allah. Kita tidak perlu merasa dituduh dengan kebenaran seperti ini, bahwa seakan-akan kita dipojokkan. Saudaraku, kebenaran ini seharusnya menyadarkan kita lalu mengubah kita. Ya, firman Tuhan katakan jelas. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perhatikan, kita baca 1 Yohanes 2 ini, kita lihat ayatnya yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara perhatikan itu? Saudaraku, jadi apa yang saya sampaikan ini, saya tidak sedang menyudutkan siapapun, saya tidak sedang menyerang siapapun, tetapi saya sedang mengatakan kebenaran yang seharusnya membuat kita sadar, lalu kita mengambil tindakan untuk berubah. Karena untuk apa kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi nanti di ujung kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Untuk apa? Kekristenan kita menjadi sia-sia, saudaraku. Oke, jika demikian, mari kita lihat apa saja yang menjadi perintah Allah yang harus kita lakukan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita mulai dari satu perintah yang sebenarnya ini harus menjadi landasan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 1 mulai ayat 15 dan ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Perhatikan itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Ini sebuah kewajiban, ini sebuah keharusan bahwa kita harus menjaga kesucian, kekudusan hidup kita di dalam seluruh hidup. Bukan sebagian hidup, tetapi seluruh hidup. Sebab inilah yang Allah perintahkan. Inilah yang firman Tuhan katakan.
Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Pertanyaannya kenapa? Karena Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang kudus. Kalau kehidupan kita tidak kudus, kita tidak bisa menyatu dengan Allah yang kudus. Lalu di dalam ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini tidak bisa ditawar, saudaraku. Kalau selama ini kita merasa hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tidak menjaga kesucian, kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita, itu artinya kita berdusta di hadapan Allah. Itu artinya kita tidak percaya kepada Allah. Itu artinya kita tidak mengenal Allah. Sebab orang yang mengenal Allah, firman Tuhan katakan, harus menuruti perintah-perintah Allah. Ini baru satu perintah, menjaga kesucian hidup. Kalau untuk satu perintah ini saja, saudaraku, kita tidak mau sungguh-sungguh, kita tidak mau serius berjuang untuk menjaga kekudusan hidup kita, bagaimana mungkin kehidupan kita bisa berkenan kepada Allah? Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan dari kekudusan, kesucian hidup. Ini yang harus kita perjuangkan, saudaraku. Kekudusan hidup ini kan baru berbicara tentang hubungan kita dengan Allah, belum lagi hubungan kita dengan sesama. Artinya kalau kita menjaga kekudusan hidup kita, kita akan berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Artinya kita tidak akan gampang menyimpan kebencian terhadap orang lain, menyimpan dendam, amarah, sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya. Semua itu akan kita buang dari kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak mau kekudusan hidup kita dikotori dengan hal-hal yang demikian. Saudara perhatikan ini. Ibrani pasal 12 ayat 14, firman Tuhan katakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi apalah artinya kita hidup sebagai orang Kristen, mengaku diri sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak ada dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam kebenaran. Itu artinya kita tidak mengenal Allah. Dan itu juga berarti ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Allah, kehidupan kita tidak berkenan kepada Allah. Dan ini yang harus membuat kita gentar. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini mengubah cara berpikir kita sebagai orang percaya, supaya kita mau berjuang untuk hidup melakukan perintah-perintah Allah di sepanjang umur hidup kita. Sebab jika tidak, pada akhirnya di depan pengadilan Tuhan kita akan ditolak oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyadarkan kami, firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kami, supaya kami berjuang, menjaga kesucian, kekudusan hidup kami, berjuang untuk hidup benar di hadapan Bapa di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus Tuhan tolong kami, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, biarlah kami hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan, sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati hidup kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.